Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewinta Larasati dengan NIM C0D018067. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Aspek Fiskal dari Aset Lancar Berupa Beban Dibayar di Muka. Yang A, ada konsep pencatatan akuntansi beban dibayar di muka. Pengertian beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka merupakan biaya-biaya yang belum kewajiban perusahaan untuk membayar pada periode yang bersangkutan, tetapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Artinya, beban tersebut belum dianggap sebagai beban perusahaan untuk periode sekarang atau pengeluaran yang belum merupakan biaya dalam tahun buku berjalan. Adapun jenis-jenis biaya dibayar di muka. Yang pertama, pajak pertambahan nilai. Yang kedua, biaya asuransi dibayar di muka. Yang ketiga, biaya gaji dibayar di muka. Yang keempat, biaya bunga dibayar di muka. Yang kelima, pajak penghasilan. Yang keenam, pajak pertambahan nilai dibayar di muka. Adapun pencatatan biaya dibayar di muka, dalam ilmu akuntansi, pencatatan biaya dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan neraca atau pendekatan daharta dan pendekatan laba rugi atau pendekatan beban. Yang ke B, ada pajak PPh pasal 4 ayat 2 dari penyewaan tanah dan bangunan, yaitu pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Adapun objek PPh pasal 4 ayat 2, yaitu PPh pasal 4 ayat 2, yang pertama, peredaran bruto sebuah usaha di bawah 4,5 miliar dalam 1 tahun masa pajak. Yang kedua, bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan. Yang ketiga, hadiah berupa lotre. Yang keempat, transaksi saham dan surat berharga lainnya. Yang kelima, pendapatan tertentu lainnya. Adapun mekanisme pembayaran PPh pasal 4 ayat 2 ada dua. Yang pertama, mekanisme pemotongan, yaitu penyewa harus memotong pajak penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkan. Yang kedua, mekanisme pembayaran sendiri, yaitu mekanisme di mana pajak final sebesar 10% dari uang sewa yang dibayarkan sendiri. Yang C, ada pajak PPh pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap lainnya. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan. Adapun pembayaran, pelaporan, dan bukti potong PPh pasal 23 ada tiga. Yang prosedurnya, yang pertama, pembayaran PPh pasal 23 merupakan pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong. Yang kedua, bukti potong PPh pasal 23 merupakan tanda bahwa PPh pasal 23 telah dipotong. Yang ketiga, pelaporan PPh pasal 23 itu pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa PPh pasal 23. Adapun tarif PPh 23 dan objeknya ada 6. Yang pertama, tarif 15 berupa dividen dan hadiah. Yang kedua, tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan. Yang ketiga, tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik. Yang keempat, tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa. Yang kelima, bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Yang keenam, jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan. Adapun pihak pemotong PPh pasal 23. Yang pertama, pihak pemotongnya berupa badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan BUT, perwakilan perusahaan luar negeri, wajib pajak orang pribadi. Adapun penerima penghasilan yang dipotong, yang pertama, wajib pajak dalam negeri, yang kedua, bentuk usaha tetap. Kesimpulannya adalah biaya dibayar di muka merupakan biaya-biaya yang belum kewajiban perusahaan untuk bayar pada periode yang bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayarnya lebih dahulu. Artinya, beban tersebut belum dianggap sebagai beban perusahaan untuk periode sekarang. Penulis tentunya masih menyadari jika masalah di atas masih terdapat banyak kesalahan, jauh dari kesempurnaan. Baiklah, sekian dari makalah yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.